Ya, tes. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Oki Mahardika. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang latihan operator pada Java. Spek singkat saja ya, sebelum masuk ke pembahasan latihannya. Jadi, mungkin dari kalian mungkin udah kayak paham kan ya tentang latihan operator-operator, latihan aritmatika. Kalian mungkin udah paham kan ya, pasti ada namanya tambah, kurang, kali, bagian ya. Nah, di Java ini kita lebih kayak bermain ke aspek-aspek yang lainnya seperti posisi pembagian, lebih besar dari, lebih kecil dari, sama dengan, dan lainnya. Jadi buat kalian semua, semoga kalian paham tentang apa menjadi saya. Jadi langsung saja saya akan mulai dan sekarang saya mulai. Jadi operator-operator pada bahasa Java, operator aritmatika ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, operator aritmatika itu kan bukan berarti operator yang sama dengan matematika. Nah, enggak. Operator di sini itu adalah seperti simbol atau karakter yang bisa dilibatkan dalam program untuk melakukan sesuatu, operasi atau manipulasi. Ya, emang seperti penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain. Ada juga unary, yaitu hanya melibatkan sebuah operator pada sebuah ekspresi aritmatika. Contoh, minus 7. Yang kedua, binary, yaitu melibatkan dua buah operator pada sebuah ekspresi aritmatika. Contoh 13 tambah 5. Yang ketiga, ternary yaitu melibatkan tiga buah operator pada sebuah operasi aritmatika. Contoh dalam kurung 8 plus 4 dikali 7 minus 5. Ya pasti kalian udah tahu kan ya. Pasti kalau kejumlahan ya yang dikerjakan yang kurung dulu kan ya. Kalau nggak ada kurungan yang dikerjakan kali dulu kayak 4 kali 7. Lalu di sini masih sama kayak matematika seperti biasanya. Di sini ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tapi ada yang baru yaitu namanya sisa bagi. Nah, sisa bagi itu apa sih? Sisa bagi itu sisa pembagian dua buah nilai. Misalnya gini, ada ungkapan 7 dibagi 4. Nah, kalau bagiannya masih 1, kan? Tapi sedangkan di persen, itu jika 7 di persen 4, maka akan keluar hasilnya 3, yaitu sisa dari pembagiannya 7 bagi 4. Sampai di sini paham kan? Nah, ini berikut contoh penggunaan operasi aritmatika. Bisa Anda ikuti seperti bawah ini. Ya, ini singkat aja sih, mungkin kalian udah pada tahu. Misalnya 7 dikali 4, 7 dikali 4, 7 dibagi 4 berapa, 7 di sisa pembagian 4, sisa pembagian 4, 7 ditambah 4, 7 dikurangi 4. Hasilnya seperti ini ya, 28, 1, 3. Karena 7 dibagi 4 adalah 1 dan hasilnya 3, maka yang keluar adalah angka 3. 7 tambah 4, 11, 7 kurangi 4, 3. Nah, makanya ini gampang lah, makanya gampang. Lalu kita bermain ke ekspresi aritmatika. Penulisan suatu ekspresi aritmatika pada program Java sangat berkaitan dengan pernyataan pemberi nilai, karena hasil dari ekspresi aritmatika akan ditampung dalam suatu variabel. Seperti ini, L value, left value, yaitu merupakan variabel tunggal sebagai penampung hasil dari ekspresi aritmatika. Yang kedua, R value atau right value, merupakan ekspresi aritmatika bisa berupa unary, binary, ternary, dan variabel lainnya. Nah, tadi kan unary yaitu kayak minus 7, binary kayak tambah 13 tambah 5, ternary kayak seperti ini. Nah, ini contohnya kayak gini. Misalnya, integral nilai 1 nilai 2. Integral A, B, C, D, E, F. Nilai 1 adalah input dari keyboard kita. Nilai 2 adalah nilai input dari keyboard kita. Lalu di sini ada program operasinya, operasi aritmatika. A sama dengan nilai 1 dikali nilai 2. B nilai 1 dibagi nilai 2. C nilai 1 sisa pembagian nilai 2. D nilai 1 tambah nilai 2. E nilai 1 dikurangi nilai 2. Bikin sistem outputnya, penjumlahannya A dari seperti ini. B dari penjumlahan JB, C dari integral DJ yang berisi penjumlahan bagi, D dari integral D yang berisi sisa penjumlahan tambah, dan E sisa ya integral dari penjumlahan minus. Nah, seperti ini keluarnya.
Jadi kita ngeklik kan ya, di run 8. Yang kedua 5. Terus keluar 8 kali 5 40. 8 bagi 5 1. 8 sisa pembagian 5 3. 8 tambah 5 13. 8 kali 5 3 dan seterusnya. Lalu hierarki operator aritmatika. Di dalam suatu penulisan ekspresi, aritmatika sering kita jumpai menggunakan beberapa operator aritmatika yang berbeda secara bersamaan. Maka dalam prosesnya akan berbeda, tergantung dari urutan atau tingkatan operator tersebut. Berikut urutan operator aritmatika. Nah, ini mungkin kalian udah paham kan ya. Kalau misalkan kali, pembagian, sisa bagi, itu lebih digunakan ke awal. Tapi sedangkan tambah, minus, itu dikerjakan paling akhir. Ya, mungkin kalian udah paham kan. Ini kan pelajaran SD kelas 2. Tapi di sini kita tambahin pakai sisa bagi. Ya, gampang sih. Kan yang itu kan program. Kenapa kita harus pusing juga. Kayak gini, A8 plus 2 kali 3. A8 plus 2 kali 3 per 6. Yang dihitung ya 2 kali 3-nya dulu. Hasilnya 6. 8 tambah 6 bagi 6. 6 bagi 6 1. 8 tambah 1 9. Nah, ini pelajaran SD kelas 2. Lalu tingkatan operator jika ada dalam kurungnya seperti ini, A8 plus 2 hasilnya 10. Jadi yang ini dihitung dulu. 10 dikali 3 bagi 6. 36, 5. Berikut contoh-contoh hierarki. Kayak tadi yang di integral A, B. Integral A sama dengan 8 plus 2. Hasil dari ini, B adalah hasil dari ini. Lalu keluar hasil A itu berapa, hasil B siapa. Hasil A 9, karena itu kan yang dikerjakan kan 2 kali 3 dulu. 2 kali 3 itu 6. 6 bagi 6, 1. 8 tambah 1, 9. Nah, 8 tambah 2, 10. 10 kali 3, 30. 30 bagi 6, 5. B sama dengan 5. Nah, jadi kayak gitu kan. Gampang sih sebenarnya, cuma integral public static void main string, jangan lupa. Kurung awal buka, integral A, B, titik 2, bintang, titik 2, bintang, titik 2, titik 2 dengan koma, anjir. Titik 2 dengan koma, sistem output. Operator pembeli nilai aritmatika. Sebelumnya kita telah mengenal operator kan ya, kayak nilai asesmen operator yang menggunakan tanda sama dengan. Nah, di sini tuh ada kayak penyederhanaan. Jadi ada penyederhanaan dari yang semula tambah jadi tambah sama dengan, kali sama dengan gitu. Jadi seperti ini contohnya. Perkalian ya kan, perkalian itu kan bintang sama dengan, contoh ekspresinya A sama dengan A kali 5. Penggunaan ekspresi nilainya A kali sama dengan 5. A kali sama dengan 5. Pembagian bagi sama dengan, jadinya A bagi sama dengan A bagi A sama dengan 1. A minus sama dengan 4. Jadi perhitungannya kayak gini kan ya. Nih, sepertinya misalnya integral A, B, C, D, E. A3, B5, C13, D4, E6. A kali sama dengan 2. Berapa? Ayo, bentar aja. B bagi sama dengan 2. C, sisa pembagian sama dengan 2. D tambah sama dengan 2. E minus sama dengan 2. Nilai A jadinya seperti yang kita tahu. Nah, ini sistem outnya ya ini kan statementnya aja. A, B, C, D. A dari 6 kali sama dengan 2. Berapa? 6. 3. A-nya 3. Biar sama dengan 2. A dikali berapa biar sama dengannya 2. Hasilnya 6. Sama sampai sini. A sama dengan 3. A dikali sama dengan berapa? Hasilnya 2. Sama dengan 6. Salah ya. Kayak itulah. B. B bagi sama dengan 2. C bagi sama bagian sama dengan 2.
3. Salah ya? Ini kayaknya salah ini. Iya. C bisa bagian 2 sama dengan 1 ya kan. C-nya 13 dibagi sama bagian 2. Ya paham. Nah, seperti ini. Langsung kita ke setelahnya. Operator penambahan dan pengurangan. Nah, operator ini tuh sebenarnya kita pelajari di materi yang akan datang. Karena ini lebih kayak penggunaan for, else, if ya seperti itulah. Or lebih ke for, ya. Ntar nanti mainnya keperulangan Java. Nah, masih berkaitan dengan operator menilai. Java menyediakan operator penambahan dan pengurangan, yaitu digunakan untuk menambah satu dan mengurangi satu dari nilai pada dirinya sendiri. Dari contoh penulisan operator, pemberi nilai sebagai penyederhanaan dapat digunakan operator penambah dan pengurang. Tambah-tambah, double tambah, penambahan. Double kurang, pengurangan. A tambah 1 atau A sama dengan A, double minus 1. Minus 1 nih, minus 1. Minus 1. A tambah sama dengan 1 atau A minus sama dengan. Hal ini masih dapat digunakan. Bla langsung kita move ke latihannya. Integral A, B. A sama dengan 5, B sama dengan 4. Nilai A dengan A, 4. B plus A, plus A. A plus. Nah, nilai dari A5 ini, 5. Plus 5 sama dengan 6, karena 1. Plus itu lebih kayak penyederhanaan jadi tambah 1. Plus 1. A plus 6 tambah 1. A 6. A 7. B plus B 5. B plus 5. B 6. Jika datang pada maka penambahan pendapat 10. Oh, jadi setelah dilakukan pencobaan dan pengurangan seperti itu. Ya. Operator pembanding, comparison. Java menyediakan beberapa operator yang digunakan untuk membuat perbandingan-perbandingan antara variabel dan literal atau tipe informasi lainnya di dalam program. Operator pembanding dalam kurung comparison digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil perbandingan operator ini menghasilkan nilai boolean yaitu true atau false. Jadi ada sebuah kayak program aritmatika. Di dalamnya ada kayak misalnya 8 lebih besar dari 4. Benar nggak? Benar. Terus 10 kurang dari 20. 10 kurang dari 4 misalnya. Salah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika di enter akan muncul tulisan true atau false. Ini sudah dijelasin di pertemuan sebelumnya. Jadi tentang apa itu boolean ya kan. Mungkin kalian udah pada tahu. Berikut contoh penggunaan operator banding bisa Anda ikuti seperti bawah ini. A sama dengan 5, B sama dengan 6, C sama dengan 3, D sama dengan 9, E sama dengan 8, F sama dengan 2. A sama dengan B. Benar nggak? Salah. B lebih besar, lebih dari C. C kurang dari D. D lebih dari sama dengan E. F kurang dari sama dengan F. D kurang dari sama dengan E. E lebih dari sama dengan F. B tidak sama dengan A. Ini kita bikin integralnya tadi juga, jangan lupa tadi kan kalian. Hasil dari A sama dengan B. Ternyata salah, karena A itu kan 5, B 6, nggak sama, salah. B lebih besar dari C. B lebih dari C, benar. C-nya kan 3. B-nya 6. Jadinya benar. C kurang dari D. C-nya 3, D-nya 9. Benar.
D. D lebih besar dari E. Benar. 9 lebih besar dari 8. Benar. E kurang dari F. 8 kurang dari 2. Salah. Karena kurang dari 2 kan 1, 0, minus 1, minus 2. Seperti itu. 6 tidak sama dengan 5. Benar. Kan itu kan 6, 5. Udah pasti beda kan ya. Di sini paham kan ya? Atau saya ulangi lagi. Jadi ada integral A, B, C, D, E, F. Boolean A, B, C, D, E, F. A-nya 5, B-nya 6, C-nya 3, D-nya 9, E-nya 8, F-nya 2. A sama dengan B. B lebih besar dari C. C kurang dari D. Dengan boolean D, D lebih besar dari E. Boolean double E, E kurang dari F. Dan double F, B tidak sama dengan A. Maka akan keluar seperti ini. AA, BP, ini di sistem keluarannya, sistem outprint. Soalan atau statementnya baru kita tulis AA, B, C, D, yang dimana ini adalah dari ini, program yang ini. Maka keluar seperti ini, false atau true. Seperti tadi, A sama dengan B, salah, karena B-nya itu 5. A-nya 5, B-nya 6, salah. 6 lebih besar dari 3, benar. C, C kurang dari D, yang dimana C itu 3, D-nya 9, benar. D, boolean D lebih besar dari E, D-nya itu adalah 9, E-nya adalah 8, benar, meskipun 1. E kurang dari F, E-nya 8, kurang lebih dari 2, salah, seharusnya kan 1 baru benar. FF, B tidak sama dengan A, B-nya 6, A-nya 5, memang tidak sama, benar. Ya, seperti itu kan ya, gampang ini. In A, B, integralnya, ini perhitungan aritmatikanya, sistem outnya, dengan koin A, B, C, D, E, F. Jangan lupa public static void-nya. Seperti itu. Lalu kita move ke operator logika. Nah, operator relasi digunakan untuk menghubungkan dua buah operasi relasi menjadi sebuah ungkapan kondisi. Hasil dari operator logika ini menghasilkan nilai boolean, true atau false. Operator double den, keterangan dari logika N. Operator garis pentung 2, apa ya namanya ya? Garis tegak aja, garis tegak 2, ini OR. Ada pentung 2, not 2. Operator logika N, relasi 1. Misalnya di gini, ada soal tentang logika N. A plus 4 lebih dari 10, logika N, relasi N, B lebih besar dari A, tambah 5, relasi N, C dikurangi 3, kurang dari 4 sama dengan kurang sama dengan 4. Nah, jadi gimana sih penjelasannya? Gimana sih ngitungnya? Yang pertama kita harus kayak pisahin dulu relasinya dan operator logika yang kayak N. Yang pertama kita pisahin dulu operator yang seperti biasa ini dari operator relasinya. Nah, seperti ini. Jadi ada tiga relasi di sini. A plus 4 kurang lebih dari 10, yaitu di sini. B lebih besar dari A tambah 5, yang di sini tadi. C minus 3 lebih kurang dari 4. Kurang dari sama dengan 4. Jadi sebelum mengerjain yang relasi kayak and, or, not, itu kita lebih kayak menghitung boolean dari relasi 1, 2, dan 3-nya. Ya kalau ada. Biasanya sih sekitar 2 atau 3. Jadi seperti ini. Relasi A tambah 4 lebih besar dari 10. Yaitu benar. Yang dimana A-nya itu adalah 3. B-nya 3, C-nya 7. 3 tambah 4, 7. 7 sama 7 lebih besar dari 10, benar. 7 kurang dari 10, benar. Relasi 2, B kurang dari A, tambah 5. B-nya itu kan 3, A-nya 3. 3 kurang dari 3, tambah 5. Salah. Ekspresi relasi 3, C kurangi 3,
kurang dari sama dengan 4. 7 kurangi 3. Nah, kurang dari 4. Benar. 7 kurangi 3. Harusnya salah ya. Salah. Lalu kita gabungan jadi satu. Jadi kita hitungannya digabungkan jadi satu. Salah. Seperti ini. Ini kelatihannya. Scanner input, new scanner system. Jadi ini kita ngetik di sini. Integral A, B, C. Boolean D, E, F, G. Sistem out A, input keyboard. B, input keyboard. C, input keyboard. Proses D, A tambah 4. Lebih besar dari 10. E, B kurang dari A. Tambah 5. C, F, C kurangi 3. Kurang dari sama dengan 4. Dengan G, G ini lebih kayak perhitungan semuanya ini. Jadi G, D, E, F ini itu kan udah kayak dihitung tadi kayak true false. Nah, itu G-nya itu kayak membuat program sendiri yang kita buat ngitungnya. Jadi tetap bisa ngitung. Sistem out print program ekspresi N. Hasilnya yang DEF. DEF itu adalah true, false, false. True, false, false. Yang salahnya. True, false, false. Nah, lalu yang G ini D, true, dan false, dan false. Maka jadinya adalah false. Nah, enggak. Jadi kan D ini kan true. Yang dimana A tambah 4. A tambah 4 lebih besar dari 10. A tambah 4 kurang dari 10. A tambah 4 7 kurang dari 10. Benar. 10 kan lebih besar dari 7. Nah, jadi gitu 10 5 3. Yang ini benar, yang ini salah. Salah ketik ini. True false false. Lalu yang G ini penjumlahan dari D E F. Penjumlahan dari relasi dan. D yang dimana tadi benar, dan false dan false. Jadinya G, dan G adalah jawabannya adalah false. Nah, kan? Lalu kita move ke operator logika N. Operator logika OR, operator logika OR. Operator logika OR digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih ekspresi relasi yang akan dianggap benar bila salah satu ekspresi relasi dihubungkan dengan benar. Kayak tadi, ini masih kayak contoh yang tadi. A tambah 4 lebih besar dari 10. A tambah 4 lebih besar dari 10. Atau B kurang dari A tambah 5. Atau C kurang 3 kurang dari 4. Kurang dari 4. Relasi 1 ya kan, dihitung dulu. 3 tambah 4 benar. 3 kecil dari 3 tambah 5 salah. 7 dikurangi 3 lebih kecil dari 4 salah. Benar, salah. Kita hitung lagi. Nah, ini kok bisa, ini hasilnya seperti yang kalau udah dihitung. Jadi relasi OR ini kan kalau dihitung jadinya gini. A plus 4 tambah 7 10. A plus benar. Benar kan ya? Yang ini benar. Yang ini relasi kedua salah. Salah. C3 salah. Benar, salah, salah. Jadinya benar. Terus ini programnya. Masih tadi integral A, B, C, boolean D, E, F, G, A-nya ketik sendiri, B-nya ketik sendiri, C-nya ketik sendiri. Proses D sama dengan A tambah 4 lebih besar dari 10. B kurang dari A tambah 5. F, C kurangi 3 kurang dari sama dengan 4. D atau E atau F. Nah, D. D tadi kan hasilnya kan true. Ini hasilnya true. E hasilnya salah. F hasilnya salah. Lalu perhitungan D atau E atau F. Ini lagi kan ya, tinggalin lagi. D atau E atau F. G
sama dengan D atau E atau F. Kalau kita dihitung sendiri, hasilnya adalah false. True atau false, hasilnya true. Lalu kita masuk ke operator logika not, ya kan. Operator logika not akan memberi nilai kebalikan dari ekspresi yang disebutkan. Jadi gini, A tambah 4 lebih besar dari 10, A tambah 4 tambah besar 10, benar, relasi 1. A tambah sama dengan 10, benar, setelah. Itu, langsung kita masuk ke Latin aja, biar lebih mudah. Integral A boolean B, C, A input text dari keyboard kita sendiri. A-nya 5 ya. A-nya berapa sih? A-nya 5 ya. 5 tambah 4. Ya, A-nya 5. A-nya di sini kita ngertinya 5 misalkan. 5 ditambah 4 kurang dari 10. Nah, C-nya ini adalah not. Bukan. Ya, bukan true. Not true. Hasilnya false. Not true. Hasilnya false. Nah, sampai situ kan ya. Jadi buat operator relasi logika yang kayak and, or, not itu lebih kayak kita main dulu, gunain. Kita selesaiin dulu yang kayak gini. Kita selesaiin dulu. Kita selesaiin dulu perpisahan relasinya ini, yang tadi true false-nya, booleannya. Lalu kita kerjakan yang DEF. Nah, seperti itu. Biar sistemnya tuh biar kayak baca juga. Lalu kita masuk ke operator bitwise. Operator bitwise digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk bit. Pemrograman jasa menyediakan 6 buah operator bitwise. Pilihan biner sendiri. Jadi bitwise itu lebih kayak penggunaan operator biner. Nah, mungkin di sini kalian udah pada paham ya. Kayak misalnya gini. Misalnya 7. Bilangan binernya tuh 0, 1, 1, 1. Ini adalah logo-logo bitwise not, bitwise shift right, and sort or. Masukkan nilai X. Nah, kita langsung latihan aja. Scanner input to scanner, berarti kita ngetikkan integral X hasil. X sama dengan ketikan kita sendiri. Proses hasil sama dengan X bitwise shift left dengan 1. Nah, maksudnya shift left itu apa sih? Shift left itu kayak gini. Jadi shift left itu digeser 1 bit ke kiri. Nah, gini, 201. 201 itu binernya tuh kosong. 201 itu binernya kosong, kosong, 1, 1, kosong, kosong, 1, kosong, kosong, 1. Sampai di sini paham kan ya? 201 itu binernya 0011, 0011, 1001. Shift left yaitu digeser sejumlah 1 bit ke kiri. Jadi kayak 0, 1, 1 digeser maju. Nah, lalu yang biner ini dibuat bilangan biasa. Akarnya 402. Sedangkan tadi integralnya X. Kita menginputkan 201. Hasil X-nya itu shift left. Geser kiri ke 1. Geser kiri 1. Nah, ini kan 1. Kita bisa milih geser kiri 2, 3, 4 gitu. Hasilnya sendiri adalah hasil pergerakan 1 kiri. Hasil nilai X 201 di 1 bit ke kiri adalah 402. Yang dimana bitnya tuh kayak digeser 1. Bit salah satu aja udah bisa kayak berbeda jauh loh. Berbeda jauh sama bitnya. Lalu yang kedua operator bitwise AND. Operator bitwise AND digunakan untuk membandingkan bit dari dua operator. Akan bernilai benar jika semua operator yang digabungkan bernilai benar. Bukan bernilai benar jika semua operator yang digabungkan bernilai benar. Ya benar.
Berikut Anda dapat melihat ilustrasi untuk membandingkan bit dari operator. Misalnya gini. A 201 bilangan biasa. B 100. Binernya 11001001. Bilangan dari 100 binernya 01101111. Penjumlahannya seperti ini. Biner dari 201, biner dari 100, N. Karena kita menggunakan operator bitwise N. Jadinya 64. Contoh penggunaan operator bitwise N dalam latihan ya kan. Ini misalnya. Karena input ya kan kita menggunakan input keyboard. Integral X, Y, hasil. X adalah input dari kita, Y input dari kita. Hasilnya adalah X dan Y. X adalah 201, Y dengan 100. X dan 100. Jadi X itu punya bilangan biner seperti ini dan 100 punya bilangan biner seperti ini. Di operator bitwise dan jadinya seperti biner ini dan jadi bilangan seperti ini. 4. Operator bitwise OR. Operator bitwise OR digunakan membandingkan bit dari dua operator. Jika ada salah satu operator yang digabungkan bernilai 1, berikut adalah ilustrasi. Kalau pembandingan 1 itu lebih kayak kosong, kosong, jadinya kosong. 0, 1, 1. 1, 0, 1. 1, 1, 1. Misalnya kita punya variabel tadi 1, 0. Variabel dari binernya 201 dan 100 di-OR-kan. Di-OR atau ORI atau ya. OR digunakan membandingkan bit dari dua operator. Jadi dibandingkan ya kan. Dibandingkan ini. Jadinya 1 tambah 0. 1 dengan, ini kan 1 kan ya. Dengan 0. 1 dengan 0. 1. 1 dengan 1. 1. 0 dengan 0. 0. 0 dengan 1, 1. 0 dengan 0, 0. 1 dengan 0, 1. Maka hasilnya sekitar seperti ini. Dan akan menjadi bilangan biasa yang akan hilang nantinya 237. Berikut contoh latihannya seperti ini. Integral X, Y, hasil, input dari kita sendiri kan ya. Untuk pemrograman hasil, X atau Y, penggabungan Y. Ya, ini kan OR kan artinya penggabungan kan ya, bukan OR atau. Jadi X penggabungan Y. X-nya sendiri kita ketik 200, 1 dan Y-nya adalah 100. Jadi biner dari 201 dan biner dari 100 ditambahkan, digabungkan. Yang semula 0 dan 0 dan jadi 0. 01 jadi 1. 010 jadi 1. 11 jadi 1. Maka hasilnya agak biner seperti ini dan bilangan seperti dari 237. Lalu operator bitwise OR. Sorting, SOR, XOR. Operator bitwise ini membandingkan bit dari dua operator akan bernilai 1 jika dari dua bit dibandingkan hanya sebuah bernilai benar. 0, 0, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 1. 1, 1, 0. Paham nggak? Jadi misalkan biner ketemu 0 dan 0, jika menggunakan bitwise SOR, ini jadinya 0. Dengan bitwise 01, jadinya 1. Dengan bitwise 10, jadinya 1. 1, 1, 0. Paham ya? Masih tadi kan ya, variabel 201 dan 100. 201 seperti ini. Nah, kita digabungkan. 1 dan 0 jadinya 1. 1, 1 jadinya 0. 0, 0 jadinya 0. 0, 1 jadinya 1. 0, 0 jadinya 0 dan 1, 0 jadinya 1. Maka hasilnya jadi 100 seperti ini. Yang dimana hasil perubahan dari biner seperti ini jadi 137.
Berikut contoh penggunaan operator bitwise sort. Nah, X-nya kita input sendiri, Y-nya input sendiri, hasilnya X kayak pentung cilik kayak gini. Nah, itu adalah operator bitwise sort. Operator bitwise not. Nah, operator bitwise not ini digunakan membalik nilai bit dari suatu petren. Anda dapat melihat ilustrasi pembandingan. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kayak gitu. Pada operator bitwise not ini, hasil dari pertukaran nilai bit akan menjadi tak terhingga. Maka nilai yang dihasilkan adalah minus. Kayak operator minus 1, kayak operator 8. Maka akan menghasilkan nilai tak terhingga 8. Hasilnya adalah minus 8. Scalar input ya kan. N, E, Y. X adalah input dari kita sendiri. Y. Kayak cacing gini. X. Min 9 ya kan. Dengan 8. 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Jadinya minus 9. Nah, jadi seperti itu operator bitwise. Kalau operator bitwise ini macam-macam ya. Ada kayak pembagian, ada untuk pembandingan, ada yang kayak 1, 1, 1 gitu. Ada yang menggeser bit ke kanan, ada yang menggeser bit ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi itu. Nah, kita mulai ke latihan ya, coba ya. Seperti ini. Latihan, ada latihan. Nilai A sama dengan 3, B sama dengan 6, C sama dengan 2, K sama dengan 5, L sama dengan 4, M sama dengan 3. Kita menghitungkan ya. D buka kurung. Nah, ini sebenarnya enggak terlalu. Buka kurung. 4 tambah 2 lebih besar dari A. Operator relasi dan B dikurangi 2 lebih besar dari 3 tambah 2. B tambah 2 besar sama dengan 6 tambah 2. Kita hitung coba ya. Di sini kita cobakan ya. Kan tadi kan ada kayak 2. Soalnya kan ini. Jadi kita selesaikan dulu masalahnya yang pertama ini. 4, 2, B min 2, 3, 2 lebih besar dari dan B ini. Nah, kita lakukan. Yang pertama, D ini jadinya apa? E seperti ini. F B min 2, 6 tambah 2. G perhitungan D relasi dan E atau F. Kita coba run. Seperti ini. Relasi dari 4 tambah 2 lebih besar dari A adalah true. Relasi B min 2 lebih besar dari 3 tambah 2 adalah false. B tambah 2 kurang dari sama dengan 6 tambah 2 true. B hanya ini kan 3 ya kan. B tambah 2 6. 6 lebih besar dari 3. Benar. B-nya itu kan 6. B-nya 6 kurangi 2. 6 kurangi 2 berapa? 6 kurangi 2 4. 4 kurang dari 3 tambah 2 6. 4 kurang dari 6. Salah. False. B tambah 2 lebih besar sama dengan 6 tambah 2. B-nya itu adalah 6. 6 tambah 2 8. 8 lebih besar sama dengan 8. Benar. Ya sebenarnya sama aja sih. Benar. Kalau kita perhitungan yang dimana D-nya itu adalah benar, E-nya adalah false, dan F-nya adalah true. Jadi kita gunakan operasi ini. D dan E atau F adalah true.
Paham kan ya? Saya nggak paham sih? Paham lah. Jadi kan kita selesai ini dulu. Lalu kan ini selesai ini dulu. Lalu selesai ini dulu. Yang ini hasilnya tadi kan true. Yang ini false. Yang ini true. Kita selesai dulu. True dan true atau false. Maka jadinya true. Oke, langsung kita move aja ke latihan yang kedua. K tambah 5 lebih besar dari M. Atau, nah ini dalam kurungnya nih. Ini dalam kurung apa sih? C dikali M lebih besar dari L. Dan 2 dikali M kurangi L lebih besar dari 0. Kita coba. Kita selesai duluan ya. Kita pertama selesai dulu. K plus 5 lebih besar dari M. Benar apa salah? C kali M. Benar apa? C kali M. C kali M sama lebih besar dari L. Benar apa salah? Kalau kita pekerjaan ini. D kali M kurangi L kurang dari 0. Benar apa salah? Itu. Sini kita coba. K ditambah 5 lebih besar dari M. K itu adalah 5. M-nya itu adalah 3. 5 tambah 5 sama dengan 10. 10 lebih besar dari 3. Salah. False. C. C nilai dari 2. 2 dikali M lebih besar dari 1. M-nya itu 3. C-nya 2. 2 dikali 3. 2 dikali 3. 6. 6 lebih besar dari 1. False. Salah. Yang kedua, yang ketiga nih. 2 dikali M dikurangi 1 lebih kecil dari 0. 2 dikali M. M-nya itu berapa? M-nya 3. 2 dikali 3, 6. 6 kurangi 1, 0. 6 kurangi 1, 5. 5 kurang dari 0. Lebih besar dari 0. 5 lebih besar dari 0. True. Maka hasil dari K ini penjumlahan dari false atau false dan true jadinya false. Itu kan ya. Nah, itu dari saya. Jadi kalau misalkan ada tutur kata yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan. Jika ada salah satu penjelasan yang rumit, ya mohon dimaafkan juga, namanya juga hanya melengkapi tugas. Jadi itu selengkap itu tentang penjelasan latihan operator pada Java kali ini. Untuk membahas pertemuan ketiga, tiga kan ya, tiga. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.